Selamat siang, selamat bertemu kembali. Eh, Hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan sekilas pajak pertambahan nilai, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Undang-undang ini terpengaruh nanti dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan, yang nanti saya akan juga coba presentasikan dalam video ini. Baik, kita mulai. Sosialisasi perpajakan PPN, pajak pertambahan nilai, sekilas pandang mengenai PPN. Pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai itu pertama kali ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1984, tanggal 27 Oktober 1984, dan berlaku tanggal 27 Oktober 1984. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994, disahkan 9 November 1994, berlaku 1 Januari 1995. Kemudian direvisi dengan Undang Nomor 18 tahun 2000, tanggal 2 Agustus 2000, berlaku 1 Januari 2001. Dan terakhir Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, disahkan tanggal 15 Oktober 2009 dan berlaku 1 April 2010. Nah, istilah dalam PPN itu ada yang namanya PKP, pengusaha kena pajak. Kemudian ada istilah BKP, barang kena pajak. Ada istilah JKP, jasa kena pajak. Kemudian faktur pajak. PM, pajak masukan. Kemudian PK, pajak keluaran. PKP, pengusaha kena pajak. Yaitu pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Jadi PKP ini dibuktikan nanti dengan surat pengukuhan dari KPP tempat PP berdomisili. Batasan PKP berdasarkan PMK 197 tahun 2013 itu 4,8, berlaku mulai 1 Januari 2014. Sedangkan sebelumnya itu PMK 68 tahun 2010 itu 600 juta. Makanya ada wacana kemarin bahwa PKP ini batasannya akan dijadikan 600 juta lagi. Saya kira kalau sampai itu terjadi berarti terjadi kemunduran. Dan ini akan menyulitkan pengusaha-pengusaha kecil terutama. Barang kena pajak. Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Di mana itu ada barang berwujud, ada barang tak berwujud. Di mana barang bergerak, berwujud itu bisa bergerak dan bisa juga tidak bergerak. Kemudian ada barang tidak berwujud. JKP, jasa kena pajak. Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Jadi barang dan jasa yang diserah terimakan itu dicatat di dalam faktur pajak. Dan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak. Pajak masukan. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak
karena perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. Oke. Pajak keluaran. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan atau ekspor jasa kena pajak. Jadi PPN keluaran adalah yang harus kita bayarkan atau yang kita keluarkan dengan bukti faktur pajak keluaran. Tarif pajak. Pasal 7 tarif pajak PPN itu adalah 10%. Nah, untuk tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Jadi di luar ekspor itu adalah 10%, sedangkan untuk ekspor baik barang kena pajak maupun jasa kena pajak itu 0%. Nah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Kayaknya kalau dalam masalah pajak nggak mungkin menjadi lebih rendah kali ya. Tapi siapa tahu, kita berharap perekonomian kita bertambah baik sehingga pemerintah juga bisa memberikan fasilitas yang terbaik dalam masalah fiskal bagi rakyatnya. Yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, jadi itu untuk ekspor barang dan kena pajak, jasa kena pajak. Bagaimana kita menghitung kewajiban PPN kita yang harus kita setorkan? Perhitungan SPT masa yaitu dengan cara pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Ingat, masa pajak yang sama. Jadi faktur pajak masukan dan keluaran itu masanya harus sama. Nanti ada ketentuan di mana kita akan lihat lagi di aturan berikutnya. Jadi pajak keluaran dikurangi pajak masukan nanti akan ketemu dengan kurang atau lebih bayar dari pajak kita. Faktur pajak pasal 13 diatur di dalam pasal 13 mengenai faktur pajak. Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A atau huruf F dan atau pasal 16D. B. Penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G dan atau ekspor jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf H. Ya. Oke. Saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak sebagai dimaksud dalam ayat 1 harus dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan atau sebelum penyerahan jasa kena pajak. Mana yang lebih dulu? C. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau saat lain yang diatur dengan suatu
atau dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1, pengusaha kena pajak dapat membuat satu faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender. Ini dan istilahnya faktur pajak di punggung. Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan. Keterangan dalam faktur pajak pasal 13 ayat 5. Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak paling sedikit memuat. Jadi ingat, faktur pajak itu harus memuat paling sedikit seperti ini. Ketika nanti tidak ada, maka akan diklasifikasikan sebagai faktur pajak cacat yang otomatis tidak bisa dipakai. Nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kemudian B, nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli barang. Pembeli di sana yang menyerahkan. Yang B adalah pembeli barang. Kemudian C, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. D, pajak pertama nilai yang dipungut, pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut, kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak, dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Dulu sewaktu belum pakai barcode PPN itu ada tanda tangan basah dan harus ada cap daripada perusahaan. Nah, bagaimana PPN untuk kegiatan membangun sendiri? Kegiatan membangun sendiri itu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012. Pajak pertama nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung dengan cara mengalihkan tarif 10%. Jadi tarifnya sama 10% dengan dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaannya pajak itu sendiri adalah dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan. Jadi 20% kali 10% jatuhnya 2%. Pajak masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan. Nah, pengecualinya adalah itu, tidak dapat dikreditkan. Kemudian ada aturan mengenai PPN nilai lain, yaitu Permenke nomor 38 tahun 2013. Nilai lain sebagaimana dalam pasal 1 ditetapkan sebagai berikut. Untuk pemakaian sendiri, barang kena pajak dan atau jasa kena pajak adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor. Jadi add cost-nya berapa? Yang B, untuk pemberian cuma-cuma barang kena pajak dan atau jasa kena pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. C, untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata. D, untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata dari berjudul film. Kemudian untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran. Untuk barang kena pajak berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembayaran perusahaan adalah harga pasar wajar. Sedangkan untuk penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan. Untuk penyerahan barang kena pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli.
PPN nilai lain, masih PPN nilai lain. Untuk penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang ada harga lelang. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Demikian seterusnya untuk nilai lain. Saya kira itu, jadi ada nilai lain, ada nilai cost ya. Dan ingat bahwa faktur pajak itu adalah alat bukti. Alat bukti. Oleh karena itu harus diperhatikan dengan seksama agar jangan salah. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan di lain waktu kita akan berdiskusi dan akan sharing lagi mengenai undang-undang PPN ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.